wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahmat Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmatnya, maghfirahnya, kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua, baik nikmat keimanan, keislaman, kesehatan, kekuatan, keluarga yang baik, anak-anak yang soleh dan solehah, ya, keberkahan-keberkahan dalam kehidupan kita. Maka patutlah bagi kita semua untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu caranya adalah dengan bermajlis ilmu, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan juga orang-orang yang menuntut ilmu berderajat. Ayat ini menjelaskan kepada kita semua bahwasanya untuk meningkatkan keimanan kita, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk membuat kita lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala dan semakin tunduk kepadanya adalah dengan menuntut ilmu. Ya, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang paling tunduk, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah seorang alim, orang yang selalu menuntut ilmu. Karena dia semakin mengenal keagungan Allah Subhanahu wa taala, semakin mengenal kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin tunduk kepadanya. Kemudian salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada Nabiul Mustafa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kepada kita semua cara untuk menggapai rahmat Allah, cara untuk menggapai keridhaan dan surga Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang paling terbaik bagi kalian semua, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan pertemuan hari akhir, wa dzakarallaha katsira, sementara dia dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwatul iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang tafsir Al-Qur'an Al-Karim, dan sekarang kita masuk kepada surat Al-Lail. Nah, surat Al-Lail adalah surat yang ke-92, ya, di situ bisa antum lihat, dan terdiri dari 21 ayat. Adapun makna al-lail adalah apa? Malam. Ya, makna al-lail adalah malam. Lalu kemudian, ya, adapun makna global dari surat al-lail ini, ya, makna global dalam surat Al-Lail ini, Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita semua, ya, tentang keadaan orang-orang yang dermawan, orang-orang yang selalu bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala dikarenakan keimanannya kepada Allah dan hari pembalasan. Dan juga sebaliknya, ya, di dalam surat ini pula Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang siapa? Tentang sifatnya orang-orang yang bakhil, orang-orang yang kikir,
orang-orang yang tidak mau mengeluarkan hartanya. Karena apa? Karena dia tidak meyakini atau mendustakan adanya hari kebangkitan atau hari akhir atau hari pembalasan. Dan memang seperti itulah ketika seseorang sudah mendustakan adanya hari kebangkitan, maka sudah pasti dia akan apa? Dia akan meninggalkan kebaikan-kebaikan, ya, dia akan meninggalkan apa tadi? Bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, kan gitu. Dan lebih apa? Mementingkan untuk apa namanya? Mengeluarkan sifat-sifat kebinatangannya ataupun sifat-sifat buruk yang ada pada dirinya. Pokoknya segala sesuatu yang sesuai dengan hawa nafsunya pasti dia akan munculkan. Karena apa? Karena dia tidak percaya sama sekali tentang adanya hari pembalasan. Kan gitu. Dan kita sering mengatakan yang membuat antum hadir hari ini, sholat maghrib berjamaah, lalu kemudian dikuatkan lagi dengan bermajelis ilmu, kan gitu. Kan sabar-sabaran nih untuk mengerjakannya. Tapi yang memotivasi antum untuk melakukan hal tersebut gara-gara apa? Antum yakin bahwasanya dengan perbuatan-perbuatan ini akan mendapatkan ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang membawa antum kepada rahmat Allah, lalu kemudian rahmat Allah tersebutlah yang menghantarkan antum ke surga. Kan gitu. Ya. Namun sebaliknya bagi orang-orang yang tadi tidak percaya dengan hari kebangkitan, ya sebagaimana firman Allah. Apa? Dalam surat Al-Ma'un. Apa kata Allah? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau siapa orang yang mendustakan agama, mendustakan ad-din? Apa ad-din? Hari kebangkitan. Nah, benar gak hari kebangkitan? Benar gak hari kebangkitan? Antum ketika memaknai maliki yaumiddin apa artinya? Oh iya. Maliki yaumiddin apa artinya? Raja hari pembalasan. Jadi makna ad-din itu ada dua makna. Pertama adalah agama, yang kedua adalah hari akhir atau hari kebangkitan atau hari pembalasan. Nah, ketika Allah mengatakan ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah engkau siapa orang yang mendustakan agama, orang yang mendustakan hari kebangkitan? Siapa mereka? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Lihat nih, efek dari mendustakan agama dan mendustakan hari pembalasan apa? Orang itu akan menghardik anak yatim. Dia akan bersikap sewenang-wenang terhadap anak yatim. Kan gitu. Dia akan memakan harta anak yatim. Kan gitu. Kemudian apa? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Lihat tuh. Ya kata Allah. Dan dia tidak memotivasi dirinya dan juga orang lain untuk apa? Untuk memberikan bantuan, memberikan makanan kepada orang-orang miskin. Artinya apa? Dia nggak mau bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena tadi efek dari apa? Mendustakan agama dan mendustakan hari pembalasan. Dan memang iya, kalau secara nalar manusia, secara akal manusia, secara logika manusia, ini secara logika Pak ya, secara logika saja, kita tidak berbicara tentang hari pembalasan. Kan gitu. Antum, kira-kira mau nggak mengeluarkan harta antum? Ya, antum udah capek-capek kerja dari gelap ke gelap lagi. Kan gitu. Dari gelap ke gelap lagi, kan gitu. Lalu kemudian apa? Dipotong lagi setiap bulannya 3%. Untuk apa? Oh, bukan. Taperah. Apa? Tabungan perumahan rakyat. Ya kan sudah itu. Dipotong 3%. Setelah itu apa?
Setelah itu antum diminta lagi untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini maaf nih. Ini ya, untuk diminta lagi untuk bersedekah atau memberikan bantuan kepada orang miskin. Ini kita berbicara secara logika. Kira-kira antum mau mengeluarkannya enggak? Tetap enggak bakal mungkin mau mengeluarkan, kan gitu seperti itu. Udah capek-capek gitu loh. Udah seharian penuh, sebulan penuh kerja, kan gitu. Kemudian kok tiba-tiba harus mengeluarkan hartanya untuk orang miskin. Kan itu. Bener gak? Lebih baik kata dia untuk healing. Iya enggak? Kan gitu. Lebih baik untuk bersama bersenang-senang dengan keluarganya. Ya kan gitu. Makan-makan di luar sana. Makan all you can eat. Makan itu seperti itu. Ya makan ini, itu dan lain sebagainya. Bener gak? Hah? Itu kalau nalar manusia. Tapi sekali lagi, yang membuat seseorang mau bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mau bersedekah, memberikan bantuan kepada apa? Orang miskin. Karena apa? Karena dia percaya, yakin terhadap apa? Adanya hari pembalasan. Kan gitu. Adanya hari pemberian suatu ganjaran. Yakin adanya pahala, di mana pahala tersebut menjadi tiketnya untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang memotivasi dia untuk apa? Untuk bersedekah. Kan gitu. Iya, Pak. Kalau enggak bakal mau dikerjakan. Ya, sekali lagi pasti akan dia berpikir rugi gitu. Ya. Namun tadi sekali lagi kita katakan orang mau bersedekah dan memberikan bantuan kepada orang miskin. Karena apa? Karena dia tahu ganjarannya. Ganjaran yang akan didapatkan di dunia dan ganjaran yang akan didapatkan di akhirat. Kan gitu ya, Pak? Ya. Ganjaran yang akan didapatkan di dunia apa? Akan diperbanyak hartanya. Ganjaran yang akan didapatkan di akhirat apa? Dipermudah dia untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari neraka jahanam. Nah, ini kita katakan berkenaan apa nanti pada surat Al-Lail ini nanti di mana Allah menceritakan tentang apa? Amalan-amalan manusia tadi. Ada yang bakhil dan ada yang dermawan. Lalu kemudian juga ternyata Masya Allah orang-orang yang dermawan yang Allah katakan nanti فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى, kan gitu, وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. Adapun orang-orang yang memberi bersedekah di jalan Allah, wattaqo, lalu kemudian dia bertakwa, kan gitu. Nah disebutkan di sini apa? Orang-orang yang memberi, yang bersedekah di jalan Allah. Kita perlu ketahui bahwasanya orang-orang yang bersedekah di jalan Allah ini sebagai pembuktian keimanannya. Ya kan gitu. Tadi kita katakan pembuktian keimanannya terhadap apa? Terhadap Allah Subhanahu wa taala dan juga hari. Makanya disebut dengan apa? Sedekah. Pak. Ya? Apa kata dari kata sedekah? Sedekah artinya apa? Sedekah itu diambil dari kata sedekah, Pak. Apa sedekah? Bisa bermakna jujur. Bisa bermakna apa? Membenarkan. Kalau misalnya apa? Sedekah yusaddiqu. Kan gitu. Ya? Bisa jujur tadi kita katakan. Jujur apa? Terhadap keimanannya. Ya, makanya Abu Bakar disebut dengan apa? Abu Bakar Siddiq. Dari kata apa? Sedekah. Ya, apa? Orang yang apa? Membenarkan. Ya, orang yang membenarkan. Membenarkan apa? Membenarkan segala apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Membenarkan apapun yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa harus bertanya ini, itu, dan lain sebagainya. Selama itu adalah perintah Allah dan Rasulnya, siddiq. Maka beliau pun akan benar-benar mempercayainya dan benar-benar akan membenarkannya. Apa ya?
Itu dari kata sedekah. Jadi kata sedekah bisa artinya apa? Jujur. Kalau misalnya ditasydidkan saddaqa, yusaddiqu apa? Membenarkan. Nah, kita katakan tadi, ya. Jadi kata sedekah itu apa? Sebagai bentuk kejujurannya. Sebagai bentuk apa? Pembuktiannya terhadap apa? Keimanannya kepada Allah dan hari kebangkitan. Makanya disebutkan dalam sebuah riwayat, ya, Rasulullah SAW bersabda apa? At-tuhuru syatrul iman. Ya, kesucian itu adalah sebagian dari iman. Kemudian apa? Walhamdulillah tamlaul mizan, dan mengucapkan alhamdulillah akan memenuhi timbangan kita di akhirat nanti. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma baina samawati wal ard. Sedangkan apa? Mengucapkan subhanallah walhamdulillah itu akan apa? Memenuhi timbangan kita, akan memenuhi pahalanya ma baina sama'i wal ard, antara langit dan bumi itu pahalanya. Ya Pak? Seperti itu. Lalu kemudian apa kata Rasulullah? Was-salatu nurun, dan salat itu cahaya. Dan salat itu adalah apa? Pak Nur. Nah, ya. Nurun, cahaya. Lalu kemudian apa? Was-shadaqatu burhanun, dan sedekah itu pembuktian. Apa yang dibuktikan tadi? Pembuktian apa yang ada dalam hatinya, pembuktian terhadap keimanannya. Wasabru diyaun, dan sedangkan apa? Kesabaran adalah cahaya atau sinarnya. Lalu kemudian apa? Wal Qur'anu hujjatun laka au 'alaika. Sedangkan Al-Qur'an itu akan menjadi penolongmu. Ketika apa? Ketika engkau membacanya, ketika engkau mentadabburinya, lalu kemudian engkau pun mengamalkannya, atau akan menjadi sesuatu yang akan membinasakanmu. Karena apa? Karena meninggalkan Al-Qur'an Al-Karim. Jelas Pak? Bisa dipahami maksudnya? Seorang yang meninggalkan Al-Quran kira-kira akan binasa enggak? Seseorang yang akan meninggalkan Al-Quran kira-kira akan binasa enggak? Binasa. Seseorang yang akan mendustakan Al-Quran kira-kira akan binasa enggak? Binasa. Binasa baik di dunia maupun di akhirat. Tapi orang-orang yang tadi membaca Al-Quran, mentadabburinya, kemudian mengamalkannya, Al-Quran akan menjadi penolongnya. Al-Quran akan apa? Memberikan petunjuknya di dunia ini, dan akan memberikan syafaat di akhirat nanti. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW apa? Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti syafi'an di ashabihi, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an di ashabi. Karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat nanti memberikan syafaat bagi para pembacanya. Sudah baca Quran? Belum lah. Sudah baca Quran belum Pak? Alhamdulillah. Ini Masya Allah. Ya ini Masya Allah. Ini Masya Allah. Ya, diperbanyak baca Quran Pak. Ya, sambil pulang nanti apa? Naik motor baca surat Al-Ikhlas. Kan kita baca yang bisa dihafalkan. Kan kita sering ngomong apa ya? Sambil kerja, naik kendaraan, naik motor, baca apa? Surat-surat yang kita hafalkan. Jangan dibiarkan waktunya begitu saja. Karena nanti akan kita bahas nih mengenai waktu, pentingnya waktu. Nah, barakallahu fikum. Lalu kemudian, adapun status surat ini, ya, surat ini adalah surat Makkiyah. Ya, karena surat ini apa? Diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Dan ini terlihat dari ciri-ciri dalam surat ini. Yang pertama apa? Ciri-ciri Makkiyah itu apa? Nih, pembicaranya tentang orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan. Ya Pak? Karena apa? Orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan itu siapa? Orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang yang ada di Madinah, orang Yahudi, kira-kira mereka dusta nggak terhadap hari kebangkitan? Hah? Mereka percaya terhadap hari kebangkitan. Mereka percaya adanya surga dan neraka. Karena agama Yahudi kan seperti itu. Itu agama sama. Tapi telah apa? Dilencengkan oleh mereka ajaran-ajarannya. Nah, seperti itu.
Ya. Nah, ini kita katakan. Ya, ini kenapa suratnya surat Makkiyah. Yang kemudian kedua juga, biasanya pembicaraan tentang apa? Tentang surga dan neraka, pembicaraan tentang ketauhidan, dan apalagi biasanya surat-surat Makkiyah itu apa? Diawali dengan sumpah. Ya, diawali dengan sumpah. Seperti apa? Wadduha. Ya, demi waktu duha, wal asr, demi masa, seperti itu kan? Apalagi kemudian ini, ya, wal laili idza yaghsha. Ya, ini pun juga Makkiyah. Dan hampir antum bisa perhatikan nanti kalau apa ayat-ayat yang surat-surat yang dimulai dengan sumpah-sumpah itu kebanyakan apa? Adalah surat-surat Makkiyah. Nah, barakallahu fikum. Lalu kemudian juga Masya Allah, ya, kita dapatkan di dalam Al-Quran Al-Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak banget bersumpah dengan apa? Makhluk-makhluknya. Kan gitu tadi. Ya, di antara tadi apa? Wadduha wal asr. Kemudian apa? Wal laili idza yaghsha. Kemudian apa? Wasamsi wa duhaha, demi matahari. Kan gitu. Kemudian apa? Demi bulan. Ya, demi langit. Kan seperti itu. Ya, banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Pertanyaannya, apakah kalau begitu kita pun juga boleh bersumpah dengan makhluk-makhluk tersebut? Boleh nggak? Kenapa? Loh, ini kan diajarin di dalam Al-Quran nih. Boleh nggak? Boleh nggak? Loh, tapi nih boleh saja. Kita katakan nggak boleh manusia bersumpah dengan nama selain Allah. Nggak boleh. Ya, jadi jangan sampai antum ketika ngeliat Al-Quran di sini, Allah bersumpah nih dengan nama makhluk ini. Berarti apakah kita juga boleh bersumpah dengan nama makhluk tersebut? Kita katakan manusia nggak boleh bersumpah dengan nama selain Allah. Kenapa? Rasulullah SAW telah bersabda, man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyraka. Barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia telah terjerumus ke dalam kekufuran atau kesyirikan. Jelas sampai sini? Kan itu ya. Ini manusia. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya terserah Allah. Itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah bersumpah dengan apa? Nama-nama makhluknya. Dan ternyata ketika Allah bersumpah dengan nama-nama makhluknya, itu memiliki tujuan. Apa tujuannya? Tujuan yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberitahukan kepada kita semua tentang kemuliaan dan keagungan makhluk tersebut. Contoh, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang apa? Tentang waktu malam. Kan gitu. Ini dahsyat, Pak, perkara Pak penting malam. Coba andaikan tidak ada waktu malam. Kelar kita semua. Nggak ada waktu malam. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan nama matahari, kan gitu. Itu bayangkan kalau seandainya matahari itu nggak ada, Pak. Gimana antum? Kan gitu, sorry. Nggak ada waktu siang. Gimana tuh? Ya, repot. Ya, namun kita katakan Masya Allah. Ya, jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan apa tadi? Dengan nama-nama makhluknya, berarti apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberitahukan kepada kita semua apa? Tentang kemuliaan dan keagungan makhluk itu. Betapa urgennya, gitu ya. Betapa urgennya hal-hal tersebut untuk manusia. Kan gitu. Pak. Nah, yang lebih pentingnya lagi tujuannya agar apa? Agar manusia mengetahui bahwasanya yang menciptakan makhluk-makhluk yang mulia dan agung tersebut, yang sangat dibutuhkan oleh manusia, itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia dan maha agung.
Sehingga dengan demikian apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua, ya, apa? Kita mau tunduk kepada Allah. Karena apa? Karena Allah sudah memberikan kenikmatan yang besar itu, gitu loh. Masa nggak mau bersyukur juga kepada Allah? Jelas sampai sini, Pak? Contoh gini, Pak. Allah bersumpah dengan apa? Wal asr, demi masa, demi waktu. Coba bayangkan antum sisa waktunya tinggal satu detik aja. Mau apa antum? Pak? Pak, sekarang tersisa waktu 5 menit deh. Kan gitu. Pasti antum akan meminta kepada Allah, Pak. Ya Allah, bentar lagi, ya Allah. Tambahin lagi. Untuk apa? Saya beribadah kepadamu, ya Allah. Benar kan? Nah, Allah memberitahukan wal asr, demi masa. Ini menunjukkan apa? Pentingnya waktu bagi kita semua. Dan Allah yang menciptakan waktu itu. Kalau Allah sudah menciptakan waktu tersebut dan itu dibutuhkan oleh kalian, maka apa? Ketika Allah sudah memberikan kenikmatan-kenikmatan itu, kenapa engkau tidak mau beribadah kepada Allah? Kenapa engkau tidak mau kembali kepada Allah? Kan gitu. Ya, Pak? Jelas? Ini kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama makhluknya. Barakallahu fikum. Ya, tapi ingat, manusia tidak boleh bersumpah apa? Atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, masuk kita kepada ayat yang pertama di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan juga ayat yang kedua, wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Demi malam apabila telah menutupi apa? Apabila menutupi cahaya siang. Wan nahari idza tajalla, dan demi siang apabila terang benderang. Masya Allah, Pak. Sekali lagi kita katakan, ya, ketika Allah tadi Pak bersumpah atas nama apa? Siang dan malam, berarti ini menunjukkan bahwasanya siang dan malam itu merupakan apa? Anugerah dan kenikmatan yang terbesar yang telah Allah berikan kepada kita, Pak. Ya. Contoh, Allah jadikan apa? Malam itu untuk waktu istirahat kita, Pak. Ya. Untuk kita merasakan ketenangan. Sehingga Allah mengatakan apa? Dalam surat An-Naba ayat 10, wa ja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam itu sebagai apa? Sebagai pakaian. Maksud apa? Sebagai waktu untuk istirahat. Itu, Pak. Ya, Allah katakan seperti itu. Dan ternyata Masya Allah, setelah apa? Akhir zaman ini, kalau kemudian apa? Adanya alat-alat canggih, alat-alat modern, lalu kemudian dicari, ternyata fungsi malam itu, dan kemudian apa? Kita tidur di malam hari, ternyata membuat apa? Memberikan kesehatan kepada kita. Lalu kemudian apa? Meregenerasi sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Lalu kemudian apa? Detox ya, melakukan detox di dalam tubuh kita, melakukan pembersihan, ya Pak, melakukan pembersihan. Dan kemudian Pak dijelaskan dalam kedokterannya gitu, antara jam 11 sampai jam 1 kan itu waktu untuk detox tuh. Artinya apa? Kita diminta untuk bisa tidur agar apa? Pembersihannya lebih cepat dan lebih baik. Nih, ini malah dipakai untuk nonton bola. Tek begadang. Nanti pas datang sepertiga malam terakhir, tidur sampai subuhnya, sampai jam 7-nya makan. Repot nih. Ini repot. Ya, nah ini kita katakan ini waktu malam yang merupakan apa? Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Akan gitu, baru di akhir-akhir zaman ini setelah adanya alat-alat yang canggih dan lain sebagainya, baru kita bisa tahu hikmahnya. Tapi kita katakan bagi orang-orang yang beriman tanpa perlu tahu hikmahnya pun apa? Sudah kita yakin pasti apa? Itu anugerah yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi permasalahan detox, kemudian
regenerasi sel-sel dan tubuh kita itu hanya tambahan-tambahan saja. Masih banyak lagi hikmah-hikmah yang lainnya. Aneh gitu. Itu hanya satu dua atau dari beberapa saja yang bisa ditemukan oleh manusia. Masih banyak. Nah itu harusnya kita bersyukur pada Allah. Lalu kemudian apa juga? Ternyata di waktu malam, Masya Allah, ya, selain tadi untuk waktu istirahat, waktu untuk tubuh kita ngebenerin nih, ada bengkelnya nih, ya. Ternyata di malam hari itu pula ada waktu mustajab. Waktu kita untuk berkhalwat dengan Allah. Waktu kita untuk mengeluarkan rasa rindu kita kepada Allah. Kan itu. Ya Pak. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat ayat 15 sampai 18 Allah kabarkan tuh tentang sifat orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Allah katakan kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Ya. Ini orang-orang yang bertakwa ini, ya, mereka di waktu malam itu sedikit sekali tidurnya. Jadi mungkin tidurnya tadi itu. Kalau Rasulullah ngajari gimana, Pak? Habis Isya kalau bisa, Pak, tidur tuh. Datang sepertiga malam baru mulai kenceng-kencengan. Kita gimana? Waktu Isya sampai sepertiga malam nggak tidur. Tadi Allahu Akbar. Kita ini harus banyak-banyak istighfar kan. Ya, harus banyak-banyak istighfar, harus banyak-banyak berdoa kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada kita, memberikan bimbingan kepada kita. Kalau nggak bisa, Pak. Ya. Nah, ini Allah katakan ya, orang-orang yang bertakwa, Pak, mereka sedikit sekali tidur di malam hari. Karena untuk berkhalwat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka banyak beristighfar kepada Allah. Di waktu sahur tersebut itulah sepertiga malam terakhir. Dan itulah yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala setiap malam itu turun ke langit dunia. Ya, hina yabqa thulutsal akhir. Kan gitu. Yaitu Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir tersebut. Lalu kemudian Allah pun berkata Man yad'uni fa astajibalah. Barang siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan doanya. Wa man yas'aluni fa'udiyah. Barang siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan memberikannya. Tuh. Ya Pak. Antum mau minta apa? Istri keberapa? Keempat. 2 dulu. Ya, jangan langsung keempat. Pak Nur, saya nggak mau nyebut Pak Nur ya. Pak Nur enggak, antum aja ya. Masya Allah. Doa. Kan gitu. Minta, Allah berikan. Kalau antum mampu. Kalau belum mampu, Allah tahu yang paling terbaik untuk antum. Kan itu. Minta ini, Allah kan kabulkan. Lalu kemudian apa kata Rasulullah? Kan gitu. Wa man yastaghfiruni, barang siapa yang meminta ampunan kepadaku, fa'aghfirullah, maka aku akan memberikan ampunan kepadanya. Maka Pak, bangun. Loh, di sepertiga malam terakhir. Enak loh Pak. Ya kan gitu. Masih jam 4-4-an lah gitu kan. Udah mau deket-deket subuh. Kalau antum mau bangun jam 2 kan repot kan. Masih mikir, aduh besok mau kerja lagi, harus ini dan sebagainya. Tapi bangun jam 4 bisa, Masya Allah. Pak, waktu sahur ya. Waktu sahur. Masih ada setengah jam, antum kerjakan tuh. Ya, antum kerjakan. Dan Pak, antum mungkin ditipu oleh syaitan. Kita ditipu oleh syaitan. Ya, dibuat godaan-godaan dalam syaitan. Kalau kamu bangun jam 4, nanti kamu lemes. Kan gitu. Nanti kerjanya
tidur bawaannya kan waktu kerja. Enggak Pak, malah ketika bangun di jam segitu kita akan merasa fit tubuh kita. Kita akan merasa kuat. Rantai-rantai syaitan dilepaskan. Ya kan gitu. Tapi tadi apa? Talbis iblis dimasukin ke dalam apa? Otak kita. Tipuan-tipuan iblis itu dimasukin. Sehingga akhirnya apa? Udah jam 4, aduh rugi nih kalau misalnya soal. Nanti akhirnya apa? Nggak bisa Pak. Nggak bisa tidur. Nggak bisa Pak kerja yang fokus dan sebagainya. Gara-gara pembawanya nggak ngantuk. Nggak apa. Udah coba belum? Aduh, Masya Allah ya. Maka dicoba. Ya, karena saya udah dicoba belum? Belum ternyata, Masya Allah ya. Ya, mulai Pak. Kita katakan Masya Allah, sedikit demi sedikit aja. Kerjakan 2 rakaat tahajud. Kemudian apa? 1 rakaat witir. Apa-apa sedikit dulu. Nah, kalau memang antum merasa muduh, kalau jam 4-an masih agak terlalu jauh deh. Oh ya sudah, jam 4:15. Apalagi sekarang subuhnya 4 berapa? 4:35 kan? Masih ada 20 menit. Antum kerjakan 2 rakaat 1 witir. Gak apa-apa, dimulai sedikit Pak. Nanti insya Allah apa? Terbiasa akan nambah. Kan gitu. Kalau nggak kita mulai, ya nggak mulai kan gitu. Ya kalau nggak kita mulai dengan sedikit tersebut, ya nggak mulai. Dan mengamalkan sunnah Rasulullah SAW apa? Apa sunnah Rasulullah? Khairul amal adwamuha, sebaik-baik amalan adalah apa? Yang terus menerus, wa in qalla, walaupun sedikit. Bisa Pak? Bisa kita mulai? Insya Allah. Ya. Berarti kemudian nanti apa? Di bulan depan kalau ditanya sudah belum? Iya, Masya Allah. Enggak lagi kata belum ya. Sudah, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Barakallahu fikum ya. Karena tadi kita katakan Masya Allah keutamaannya Pak. Ya, keutamaannya Allah menyebut mereka sebagai orang-orang yang bertakwa. Allah menyebut mereka sebagai hamba-hamba Allah. Apa? Orang-orang yang beristighfar di waktu apa? Di waktu sahur. Tapi jangan dipahami apa? Oh, beristighfar di waktu sahur. Bangun jam 4:15 cuman apa? Astagfirullah. Salat maksudnya. Ya, salat malam. Setelah salat malam kemudian dia beristighfar kepada Allah. Ya, Pak, seperti itu. Karena apa tadi? Allah turun ke langit dunia apa? Setiap malam di sepertiga malam terakhir. Nah, ini kita katakan kenikmatan apa? Malam. Masya Allah. Ya, kenikmatan malam. Ya, jadi untuk waktu istirahat, jadi waktu untuk bersenang-senang, kan gitu ya. Jadi waktu untuk apa? Berkhalwat juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kenikmatan malam. Kenikmatan apa? Siang. Allah jadikan sebagai apa? Waktu kita untuk mencari nafkah. Waktu kita untuk bekerja. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 12. Apa kata Allah? Ya, wa ja'alna al-laila wan nahara ayatain. Kami jadikan malam dan siang itu dengan apa? Dua tanda. Famahauna ayatal lail. Kami hilangkan tuh tanda malam. Wa ja'alna ayatan nahar mubsirah. Dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang. Untuk apa? Litabtagu fadlan min rabbikum, agar kalian mencari anugerah Allah, agar kalian mencari apa? Karunia Allah. Walita'lamu adadas sinina wal hisab, dan untuk mengetahui apa? Bilangan-bilangan tahun dan perhitungannya. Pak, Masya Allah. Apa? Udah azan? Azan? Fadal, silahkan. Ya. Bismillah. Nah, itu kita katakan apa? Kenikmatan waktu siang dan
malam. Dan Allah tadi kita katakan bersumpah dengan apa? Dengan waktu siang dan malam. Pertanyaannya, dengan makhluk-makhluk tersebut, siang dan malam waktu makhluk bukan? Makhluk Allah. Pernah nggak kita bertafakur, Pak? Pernah nggak kita bertafakur atas kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang waktu siang dan malam ini? Pernah nggak antum bertafakur? Atau bertafakur deh secara umum atas kenikmatan Allah, atas tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini? Pernah nggak? Ini repot nih, Pak. Kita biasanya apa? Habis sholat, kalau nggak kabur langsung apa? Zikir bentar, langsung kabur lagi. Tafakur, Pak. Apa? Habis sholat, zikir, kemudian apa? Duduk-duduk bentar, Pak. Ya, duduk-duduk bentar. Untuk apa? Bertafakur. Ya, bertafakur untuk apa? Memperhatikan, merenungkan, mengarahkan hati kita untuk apa? Mentadaburi tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam ini, Pak. Pernah nggak? Pak, pada diri antum sendiri nggak? Pernah nggak antum bertafakur pada diri antum sendiri? Kan itu. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apa kata Allah? Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan apa? Langit dan bumi. Wa ikhtilafil laili wan nahar, dan pergantian antara waktu siang dan malam. La ayatin liulil albab, itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang berakal, untuk mereka bertafakur. Nah, pertanyaannya, Allah nyebut nih orang-orang yang bertafakur tersebut sebagai apa? Ulil albab. Orang-orang yang berakal. Nah, pertanyaannya, kita sudah bertafakur belum? Kalau bukan apa? Gak bertafakur, berarti kita belum termasuk kepada siapa? Nah, tuh. Karena Allah mengatakan inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam kenapa? Baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, maupun dalam keadaan berbaring. Lalu kemudian apa? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Lalu kemudian mereka pun memikirkan, bertafakur tentang apa? Penciptaan langit-langit dan bumi. Kemudian apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Mereka pun berkata, ya Allah, tidaklah engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Pasti ada tujuannya, pasti ada hikmahnya. Apa? Agar kami semua, ya Allah, tunduk kepadamu. Agar kami semua, ya Allah, apa? Nurut terhadap perintahmu. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci engkau, ya Allah, maka peliharalah kami dari azab api neraka jahat. Tafakur. Nah, pertanyaannya, sudah tafakur? Tafakur udah belum? Apa tafakur tadi, Pak? Nah, bentar. Jangan-jangan tafakur tadi agak apa, Pak? Tafakur?
Kemarin saya sempat nanya, apa tafakur? Ada yang mengatakan muhasabah, introspeksi diri. Kan seperti itu ya. Lalu kemudian apa lagi ada yang mengatakan, oh mendekatkan diri, itu muqarabah. Kan seperti itu. Ya. Apa tafakur? Tak. Mengarahkan hati kita. Hati kita diarahkan nih. Untuk apa tadi? Memikirkan, merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah di alam dunia ini. Jelas sampai sini Pak? Kalau gitu, kalau ada saintis, dia lagi Pak? Lagi penelitian ini itu dan sebagainya, itu tafakur bukan? Wah, udah khilaf di antara para ulama ini. Satu ulama ini, alim ini mengatakan bukan, yang satu ngomong tafakur. Antum, Pak Nur, antum ininya deh, hakimnya. Hah? Tafakur bukan itu? Hah? Antum dibalas lagi tuh. Hah? Tafakur bukan? Antum bantu mana nih? Bisa jadi tafakur, bisa jadi bukan. Wah, aduh, cari aman itu kalau kayak gitu. Kenapa antum bisa mengatakan bisa tafakur bisa bukan? Kalau ketika dia meneliti dan mengarahkan hatinya untuk kebesaran Allah, itu tafakur. Tafakur. Iya, tapi kalau cuma meneliti saja ya tidak. Jadi ketika dia meneliti tapi sambil mengarahkan hatinya untuk merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah, itu tafakur. Tapi kalau dia hanya meneliti saja, cek dan sebagainya, itu bukan tafakur. Hanya sekedar apa? Ya penelitian. Makanya orang kafir mau gimana pun dia neliti, kalau pada waktu dia tidak mengarahkan hati dia untuk tunduk kepada Allah, tetap aja kafir. Itu bukan bertafakur. Orang kafir mau dia naik gunung, dia melihat alam, melihat matahari begini, melihat meteor, dan sebagainya, tetap aja pada kita apa? Itu bukan tafakur. Dia hanya bersenang-senang. Tapi lihat kalau ada orang naik gunung tuh, tujuan untuk apa? Bertafakur. Dia akan melihat keindahan alam. Dia memikirkan, ya Allah, ini semua kekuasaanmu ya Allah. Langit ini, ternyata manusia itu begitu kerdilnya, manusia itu begitu kecil ya Allah, dibandingkan tanda-tanda kekuasaanmu ini ya. Nah itu tafakur. Ya Pak, ya sampai sini. Nah, tinggal lihat gimana tadi. Antum yang cari aman dengan jawaban antum ya. Itu. Keluar dari khilaf yang ada. Masya Allah. Ya Pak. Nah coba kita katakan ya. Tadi deh, sebelum kita mungkin antum untuk memperhatikan malam, memperhatikan siang, memperhatikan daun-daun, memperhatikan pohon, memperhatikan matahari dan lain sebagainya. Mungkin antum jauh tuh berpikirnya ke arah sana. Tapi pernah nggak terpikirkan antum melihat tangan antum? Kenapa seperti ini? Pernah nggak terpikirkan bahwa Allah telah memberikan mata kepada saya? Di mana di luar sana ada orang yang nggak punya mata, nggak bisa ngelihat. Pernah nggak terpikirkan sama antum apa? Oh saya punya kaki, saya bisa berjalan. Di mana di luar sana ada orang yang nggak punya kaki, nggak bisa berjalan, stroke tuh seperti itu. Terpikirkan nggak sama antum pada waktu itu? Bertafakur nggak antum? Apa? Antum sudah diberikan ginjal yang baik. Sementara di luar sana ada orang yang cuci ginjal terus menerus. Gara-gara apa? Gara-gara minuman saset. Gak sebut produk ya. Seperti itu. Anak-anak kecil sudah apa? Cuci ginjal. La haula wala quwata illa billah. Kita sudah diberikan ginjal yang baik, masih lalai untuk bersyukur kepada Allah. Makanya Allah katakan, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan tidakkah kalian memperhatikan pada diri kalian? Kalian renungkan, kalian arahkan hati kalian untuk apa? Merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kenikmatan Allah yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga akhirnya apa? Kita mau bersyukur kepada Allah. Sudah belum?
Pak. Baru kemudian muhasabah kita nih. Introspeksi diri, ternyata kita nggak pernah bertafakur. Maka kita, Masya Allah, waktu subuh atau waktu sore hari atau mungkin di malam hari. Coba deh, atau mungkin di waktu pagi dan petang tuh enak tuh. Ya, apa? Habis selesai zikir, ya, atau mungkin zikir pagi dan selesai zikir pagi dan petang, setelah itu apa? Apa itu? Bertafakur, duduk loh Pak di dinding sambil santai, pikirkan semua. Jadi jangan langsung gas, ya, jangan langsung gas apa? Buka TikTok, jangan, nanti dulu, ya, jangan langsung gas dulu Pak, buka YouTube dan tunggu, udah, berikan waktu dulu untuk apa? Bertafakur. Terusin lagi Pak ya. Tapi mungkin 2 ayat nih. 2 ayat. 2 ayat. Tapi Masya Allah ya. Kita katakan gak apa-apa ya. Yang penting faedahnya. Apa faedah yang kita dapatkan juga dari 2 ayat ini? Ya, selain tadi tafakur. Apa? Agar kita juga memperhatikan waktu-waktu kita, Pak. Ya, sehingga Allah pun bersumpah dengan apa? Bersumpah dengan waktu-waktu dalam kehidupan kita. Waktu malam, waktu siang, kan gitu. Ya Pak. Waktu duha, kan gitu. Ya, ataupun wal asr demi masa. Allah bersumpah dengan waktu-waktu dalam kehidupan kita. Agar apa Pak? Agar kita tadi yang banyakkan main TikTok, main Instagram, main YouTube, main HP-nya habis-habisan tuh gak ada henti-hentinya. Main game online. Apa? Jangan menyia-nyiakan waktu kita untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, gitu loh. Nanti rugi sendiri. Kalau udah mati, baru apa? Pengen minta balik. Ini Rasulullah sudah memberikan peringatan kepada kita. Apa kata Rasulullah? Ihtanim khamsan qabla khamsin, manfaatkan 5 perkara, 5 masa sebelum datangnya 5 masa. Kan gitu. Manfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Apa itu? Syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum datang masa tua. Antum muda atau tua Pak? Muda lah. Jangan tua-tua, ilmu muda. Pemuda, para pemuda antum sebutnya, kan gitu. Manfaatkan Pak, ya, manfaatkan apa? Sebelum datang waktu pikun, masa tua, masa antum sudah sulit untuk beribadah. Antum sekarang Masya Allah bisa bermajelis ilmu, antum masih bisa lari, kan gitu. Masih datang bisa apa Kak? Masih bisa berdiri, manfaatkan, gitu loh. Sebelum datangnya waktu tua tadi. Jangan menua-nuakan diri deh. Kan gitu. Masih kuat nih, masih gagah semua. Pemuda ini kan gitu sebenarnya. Ya, pemuda. Pemuda apa? Pemuda Pancasila. Masya Allah. Ya? Apa? Kemudian apa yang kedua? Sihataka qabla maradika. Manfaatkan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakit. Waktu Pak, Masya Allah, sehat nih. Jangan pura-pura pegang kaki Pak, Masya Allah ya. Ya? Sehat Mas, sehat Mas. Kemudian apa? Apa lagi Pak? Ghinaka qabla faqrika. Masa kayamu sebelum datang miskinmu. Bersedekah nih. Bersedekah. Kemudian keempat apa?
Waktu luangmu sebelum datang waktu sibuk. Aduh, kemudian apa? Ini yang paling parah nih. Apa? Manfaatkan waktu hidupmu sebelum datangnya waktu kematian. Ya, jangan nanti kalau udah mati baru minta balik. Ya jangan. Ya jangan seperti apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Hatta idza jaa ahadahumul maut, sehingga ketika kematian itu datang kepada salah seorang di antara kalian, qala rabbirji'un, barulah kemudian dia berkata apa? Ya Allah, kembalikan aku ke dunia sebentar saja. Minta sebentar, Pak. Gak banyak-banyak dia mintanya, sebentar. Agar apa kata dia? La'alli a'mal sholihan fima taraktu, agar aku bisa beramal soleh yang dulu telah aku tinggalkan ketika di dunia. Minta-minta, Pak. Ya, minta sebentar aja. Tapi nggak ada lagi waktu untuk kembali. Allah katakan kalla. Sekali-kali tidak. Ya, itu hanyalah perkataan yang diucapkannya saja. Wa min wara'i barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sementara di hadapannya sudah ada dinding-dinding penghalang yang menghalanginya sampai apa? Datangnya hari kebangkitan. Pak, ini ketika antum di dalam kuburan. Allahu Akbar. Ketika antum sendirian. Hei, antum-antum yang menyombongkan, para pemuda yang menyombongkan dan waktu antum sekarang kemudian antum habiskan ya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat di dalam kubur antum nih. Ya, meminta-minta untuk dikembalikan. Tapi kata Allah, enggak. Sudah ada dinding-dinding yang menghalangi kalian, enggak bisa keluar lagi dari dinding tersebut. Kalian sudah berada di alam yang berbeda. Kalian menunggu sampai apa? Datangnya hari kebangkitan. Dan maaf, dalam masa penungguan tersebut di dalam kuburnya tergantung pula kalau seandainya dia dulu di dunia banyak menghabiskan waktunya untuk yang nggak bermanfaat, untuk melakukan kemaksiatan, apa? Dia akan mendapatkan siksa di dalam kuburnya terus menerus sampai apa? Datangnya hari kebangkitan. Tapi bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang beramal soleh, yang tidak pernah menyia-nyiakan waktunya, dia lakukan selalu untuk hal-hal yang bermanfaat. Dalam kuburnya dia akan mendapatkan nikmat-nikmat apa? Nikmat-nikmat kubur. Sampai dia menunggu apa? Hari kebangkitan. Dan pada waktu dibangkitkan, dia hanya merasa apa? Seolah-olah kayak tertidur antara apa? Sehari atau setengah hari. Sementara tadi apa? Orang-orang yang buruk, orang-orang yang jelek, para pelaku kemaksiatan, mereka dalam kuburnya apa? Merasa benar-benar apa? Waktu itu begitulah lamanya. Kenapa? Disiksa terus-menerus. Aneh itu. Nah, waktu dibangkitkan, siksaannya apa? Lebih parah lagi apa? Neraka jahanam. Berpikir nanti, ya, yang muda-muda tuh di luar sana. Ya jangan tuh berpikir, saya masih muda, masih lama, umur saya 60 tahun, saya 20 tahun, 30 tahun, masih lama, masih ada 30 tahun. Siapa yang menjamin? Umur antum, siapa yang menjamin umur antum bakal lebih tua dibandingkan Pak Nur nanti? Antum nggak tahu. Bisa jadi, maaf nih ngomong, keluar dari masjid ini nyebrang. Ini saya kasih tahu antum ya. Ini gara-gara antum nyebrang nih. Ya, antum yang menyombongkan diri dengan apa? Dengan waktu antum. Antum keluar nyebrang, hati-hati. Itu ya. Itu ya. Masya Allah. Masya Allah. Ya, ingat nanti itu nyebrang. Stop. Masya Allah.
Masya Allah. Ya, itu. Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Ingat seperti itu. Masya Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Ya, tadi kita kata seperti itu, menjaga waktu kita. Dari apa juga, ya, kita akan dihisab dalam waktu ini. Di mana Rasulullah SAW telah bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah, tidak akan berpindah kedua kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat. Hatta yus'ala an umrihi fima afnah. Sehingga dia akan ditanyakan tentang umurnya, waktunya. Pak, yang pertama kali waktunya, sebelum nanya-nanya yang lain, Pak, waktunya dihabiskan untuk apa? Wa an ilmi fima fa'al. Lalu kemudian yang kedua apa? Ditanyakan tentang ilmunya sudah diamalkan atau belum? Tafakur tadi. Dia akan tanya, Pak. Sudah kita pelajari hari ini. Ya, bertafakur. Lalu kemudian apa tadi? Wa an malihi, dan dia pun akan ditanyakan tentang apa? Hartanya, min aina iktasabahu, dari mana dia mendapatkan harta tersebut? Apakah dari cara yang halal atau dari cara yang haram? Dia akan tanya tuh. Yang mendapatkan cara yang halal jangan senang dulu. Ya. Jangan berpikir, oh saya dapatnya dari halal. Tunggu nih. Wa fima anfaqah, dia akan ditanya tentang hartanya. Dari mana mendapatkannya, kemana dia habiskan. 2 kali nih harta. Jadi yang dapat dengan cara yang halal, jangan ngerasa pede, halal. Akhirnya apa? Dihabiskan untuk hal-hal yang tanya nih, ya harta tersebut dipergunakan untuk apa? Untuk kemaksiatan, untuk hal-hal yang sia-sia, atau hanya untuk mengenyangkan perutnya saja. Sementara apa? Banyak orang-orang miskin di luar sana. Sementara apa? Saudara-saudara kita di Palestina dalam keadaan apa? Dalam keadaan menderita, dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus dan sebagainya, dia santai bersenang-senang dengan keluarganya. Tafakur. Ya, tafakur, Pak. Kita tanya nih, ya, dalam pekan ini, dalam 2 pekan ini, dalam hari-hari ini, dalam sebulan ini, sudah belum kita membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina? Sementara keadaan mereka lagi dalam keadaan pahit-pahitnya, dalam keadaan menderita. Ya, sepahit-pahitnya antum di Indonesia ini, antum masih bisa apa? Minum. Antum bisa makan ini, itu dan lain sebagainya. Mereka untuk minum saja kesusahan. Tafakur. Lalu kemudian apa tadi? Terakhir, wa anjismi fi ma'ablah. Dia akan ditanyakan tentang apa? Tubuhnya dipergunakan untuk apa? Matanya dipergunakan untuk apa nih? Untuk melihat hal yang diharamkan oleh Allah atau untuk melihat apa? Ayat-ayat Al-Quran. Telinganya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendengar apa nih? Untuk mendengar hal-hal yang diharamkan oleh Allah atau untuk mendengar apa? Ayat-ayat Al-Quran. Lisannya nih dipergunakan untuk apa nih? Untuk membaca Al-Quran Al-Karim atau untuk apa? Ngibahin orang lain. Tanyakan. Tangannya nih dipergunakan untuk apa? Untuk bersedekah di jalan Allah atau untuk menyakiti orang lain. Kakinya akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk datang ke majelis ilmu, untuk melakukan ketaatan-ketaatan, ataukah untuk mendatangi tempat-tempat kemaksiatan? Semua yang ditanyakan. Paham? Nah, terutama yang muda-muda. Ingat, nyebrang tadi antum. Hati-hati. Ya, ini saya sudah bisa nahan tawa saya nih. Ya. Hati-hati sekali lagi. Ya, jangan ngerasa kepedean dengan umur antum. Nah, barakallahu fikum. Mungkin sampai sini saja ya. Ayat kedua, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa amalkan segala apa yang kita pelajari tadi hari ini. Kita manfaatkan waktu kita waktu untuk bertafakur, waktu kita untuk salat malam, waktu kita untuk apa? Bermuhasabah. Ya, coba kita lakukan itu sedikit demi sedikit. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua sebagai pribadi-pribadi yang beriman dan bertakwa, dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus bimbing kita dan Allah hantarkan kita semua untuk masuk ke dalam surga Firdaus A'la. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dan baca doa kafaratul majlis. Subhanallah, bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.
Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.